Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Putri Gabrina, mahasiswi dari UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bidang studi Ekonomi Syariah. Pada video yang singkat ini, saya akan menjelaskan salah satu filsuf Yunani Ionia kuno, yaitu Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme. Ajaran politik dan keagamaannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah mempengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga tidak secara langsung ia juga berdampak terhadap perkembangan filsafat Barat. Rincian mengenai kehidupannya diselubungi legenda, tetapi tampaknya ia adalah anak Nisarkos, seorang pungkir permata dan saudagar kaya di Pulau Samos, lepas pantai Anatolia. Para ahli modern masih memperdebatkan siapa guru Pythagoras ini dan pemikir-pemikir mana saja yang pernah mempengaruhinya. Walaupun begitu, mereka sepakat bahwa pada kisaran tahun 530 sebelum Masehi, Pythagoras pindah ke Kroton di pesisir Italia dan mendirikan sebuah perkumpulan dengan keanggotaan khusus. Mereka yang ingin bergabung harus diinisiasi terlebih dahulu, dan komunitasnya ini menjalani gaya hidup bersama dan bertara. Komunitas ini juga memiliki aturan mengenai makanan. Konon, pengikutnya ini harus vegetarian. Tetapi ahli-ahli modern meragukan apakah Pythagoras benar-benar pernah mengharuskan para pengikutnya untuk tidak makan daging sama sekali. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi, dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Ia mungkin juga merupakan penggagas doktrin musika universalis, yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Para ahli masih memperdebatkan apakah beberapa ajaran numerologi dan musik yang dikaitkan dengan nama Pythagoras itu benar-benar dikembangkan olehnya atau merupakan ciptaan pengikutnya setelah ia meninggal, khususnya Philolaos dari Kraton. Setelah Kroton berhasil mengalahkan tetangganya Sibaris sekitar tahun 510 sebelum Masehi, para pengikut Pythagoras berkonflik dengan para pendukung demokrasi. Alhasil gedung pertemuan kaum Pythagoreanisme dibakar. Pythagoras mungkin gugur selama peristiwa ini atau lolos ke Metapontum dan menjemput ajalnya di tempat tersebut. Pada zaman kuno, nama Pythagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorema Pythagoras, 5 bangun ruang, teori kesembandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Konon ia juga adalah orang pertama yang menyebut dirinya sebagai filsuf, pecinta kebijaksanaan, dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Namun, para ahli sejarah klasik masih memperdebatkan apakah Pythagoras benar-benar telah membuat temuan-temuan ini, dan banyak pencapaian yang dikaitkan dengan namanya mungkin sudah ada sebelumnya atau dicetuskan oleh rekan atau penerusnya. Selain itu, masih diperdebatkan apakah ia benar-benar telah bersumbangsi terhadap bidang matematika atau filsafat alam. Pemikiran Pythagoras mempengaruhi Plato, dan dialog-dialog karya Plato, khususnya Timaios, menunjukkan pengaruh dari ajaran Pythagoreanisme. Gagasan Pythagoreanisme mengenai kesempurnaan matematis juga berdampak terhadap seni Yunani dan kuno. Ajaran Pythagoreanisme kembali bangkit pada abad pertama sebelum Masehi di kalangan penganut Platonisme pertengahan, yang beriringan dengan kemunculan Neo-Pythagoreanisme. Pythagoras terus dianggap sebagai seorang filsuf ulung pada abad pertengahan, dan filsafatnya sangat berpengaruh terhadap ilmuwan seperti Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler, dan Isaac Newton. Simbolisme Pythagoreanisme juga digunakan oleh para pengamal Estorisme Barat modern, dan ajarannya seperti yang dirincikan dalam Metamorphosis karya penyair zaman Romawi Ovidius telah mempengaruhi gerakan vegetarian modern. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.